Baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala anbiya salim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia dan nikmat-Nya pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk bisa mengkaji ilmu-ilmu di antara ilmu-ilmu dunia, yaitu ilmu yang berkaitan dengan fikih yang terjadi di bulan Ramadan. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab fikih manhaji, yang mana dalam kesempatan kali kita masuk pembahasan yang baru, yaitu tentang al-i'tikaf. Baik, qala al-muallif hafizahullah, ta'rifuhu al-i'tikaf, ta'rifuhu pengertian al-i'tikaf fil lughati, dalam definisi i'tikaf secara bahasa artinya adalah al-iqamatu 'ala syai'i wal mulazamatu lahu. Al-iqamah, menetap, menempati pada sesuatu, wal mulazamatu lahu, dan menepati, ya, dan menetapinya senantiasa di sana. Wa syar'an al-lubthu fil masjidi biniyatin makhsusah. Ya, secara syariat maka adalah menetap di masjid biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Baik, itu pengertian secara bahasa maupun secara istilah syariat. Nah, sekarang membahas tentang dalil disyariatkannya i'tikaf. Dalilu tasyri'i wal aslu fi masyru'iyyati i'tikaf qaulullahi ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Wal aslu, ya, al aslu maksudnya adalah dalil, ya, dalil fi masyru'iyyatil i'tikaf, dalil terkait disyariatkannya i'tikaf adalah Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhun, dan janganlah kalian mubasyarah, ya, janganlah kalian mendekati atau cukup atau yang lainnya pada para wanita sedangkan kalian itu dalam kondisi beriktikaf di masjid. Kemudian dalil dari as-sunnah adalah apa-apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan oleh dari beliau Aisyah, beriktikaf di 10 akhir dari bulan Ramadan. Summa takafa azwajuhu min ba'dihi, kemudian istri-istri beliau setelah sepeninggal beliau juga iktikaf sebagaimana yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal iktikaf, ya, dalilnya banyak, ya, di antara yang disebutkan dua ini. Wal iktikafu minasyara'i'il qadimati, dan iktikaf merupakan di antara syariat zaman dulu, ya, atau syariat umat yang terdahulu. Allati kanat ma'rufatan qabla al-Islam, yang dia itu dikenal sebelum datang Islam. Ya, jadi ada di dalam syariat kita itu syariat yang dia ini juga telah berlaku di umat terdahulu, ya, seperti sholat. Sholat ini juga syariat yang telah diamalkan oleh umat-umat sebelum kita. Begitu pula haji,
Ya, begitu pula zakat. Ini juga syariat-syariat yang telah lama. Ya. Dan ada syariat-syariat yang baru, ya, yang umat dahulu itu tidak pernah mengamalkannya. Ya, di antaranya seperti tayamum atau yang lain. Dan itikaf ini termasuk di antara syariat yang telah terdahulu. Nah, meskipun ya barangkali dalam prakteknya itu berbeda, tapi apa namanya, asal ibadah ini sudah ada di zaman. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahidna ila Ibrahim wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk, ya, atau kami membuat perjanjian kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya, supaya mereka itu membersihkan, mensucikan rumahku, yaitu Ka'bah, lit-taifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifin, dan untuk orang-orang yang i'tikaf, waruka'is sujud, dan orang-orang yang ruku maupun yang sujud. Nah, menunjukkan bahwasanya i'tikaf ini sudah diamalkan di zamannya Nabi Ibrahim. Ya, tidak menutup kemungkinan i'tikaf ini sudah dilakukan sebelum itu. Baik. Kemudian hikmatu tasyri', hikmah disyariatkannya i'tikaf. Labud dalil muslim bainal fainah wal fainah, wajib, harus bagi setiap muslim, bainal fainah wal fainah, dari setiap waktu ke waktu, min muhawalatin likafatin nafsi, untuk berusaha mencegah dirinya an syahawatihal mubahati, dari syahwat-syahwatnya yang dibolehkan, dari syahwatnya yang dibolehkan. Wahab siha ala ta'ati maulaha, dan menahannya, ya, menahan syahwat-syahwat yang dibolehkan itu dalam rangka mentaati maulaha, Rabbnya subhanahu wa ta'ala, wa tafarruhu li ibadati, wa tafarruhi li ibadati, dan tafarruh, fokus, konsentrasi dalam beribadah kepadanya. Kai tartado bihubbillahi ta'ala, supaya terbiasa dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa itsari ridahu ala tarki ma huwa muharram min syahawatiha, dan supaya lebih memilih keridoannya, lebih memilih keridoannya untuk meninggalkan apa-apa yang dia itu haram dari syahwat-syahwatnya. Wadorun min ahwaiha, dan sesuatu yang berbahaya dari hawa nafsunya. Wan nafsu ammarotun bisu, ya, sedangkan jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Tawwaqotun ilal ma'asi, tawwaqoh, ya, sangat menginginkan untuk berbuat kemaksiatan. Wallahu ta'ala innan nafsala ammaratu illa ma rahima rabbi, sesungguhnya jiwa itu senantiasa memerintahkan untuk berbuat keburukan, kecuali ya jiwa yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rabb Subhanahu wa taala. Nah, kemudian, ya, ini biasa di kitab dan kadang ada poin-poin tazkiyah, ya, ada poin-poin apa namanya, pembersihan hati. Ini sebagian kitab seperti itu sebelum membahas tentang hukumnya, membahas tentang dalil, membahas tentang apa-apa yang berkaitan dengan syarat hukum dan seterusnya. Ini dibicarakan dulu
bahasanya iktikaf itu ya, atau bisa mensucikan jiwa seseorang itu kita sholat ya. Namun kalau kita menemukan di mata tipis, maka tentunya tidak ada pembicaraan seperti ini biasanya. Tapi yang sudah agak besar seperti kitab Iman Haji ini, maka surat juga besar sehingga dibicarakan sedikit tentang poin-poin apa namanya berkaitan dengan tazkiyatun nufus ya, manajemen kolbu ya. Kemudian dan tentunya hikmah ini bukanlah dalil ya. Hikmah itu ya makna atau apa namanya makosid ya, maksud disyariatkannya sebuah syariat ya. Kenapa syariat di apa namanya disyariatkan, dan tentunya hikmah ini ada yang terkadang itu disebutkan oleh syariat dan ada yang terkadang itu apa namanya digali oleh para ulama, dan terkadang digali oleh para ulama. Dan oleh karena itu ketika hikmah itu digali oleh para ulama, kemudian ternyata ada hikmah yang bertentangan, hikmah dari syariat, ya ternyata ditemukan, oh syariat ini ternyata sudah mengatakan akan adanya hikmah tertentu untuk syariat tersebut, dan ternyata hikmah tersebut bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh para ulama, ya maka ini tidak membatalkan syariat tersebut, atau ya apa namanya hikmah itu intinya bukan landasan, bukan dalil, tapi dia adalah maksud saja. Maksud terkadang diketahui, terkadang tidak diketahui hikmahnya. Kenapa sholat itu 5 rakaat, kenapa 4 rakaat, kenapa 3 rakaat. Ya, ini semuanya hikmah yang hanya diketahui oleh Allah SWT. Ada yang hikmah-hikmah yang diketahui seperti hikmah untuk beriktikaf ini supaya seseorang terbiasa melatih dirinya menahan dari apa-apa yang dibolehkan ya. Ketika seseorang beriktikaf kan seseorang itu menahan apa-apa yang dibolehkan seperti keluar dari masjid dan seterusnya. Begitu juga puasa, seseorang itu dilatih untuk menahan apa-apa yang dibolehkan ya. Ketika seseorang itu sudah terbiasa menahan apa-apa yang dibolehkan, maka nanti akan terbiasa dari menahan apa-apa yang tidak dibolehkan. Nah, kemudian kita lanjutkan, wa mukhamaratud dunya yazidu min iqbaliha 'alaiha. Dan terbiasa atau membiasakan terbiasa terhadap dunia itu bisa menambah seseorang itu untuk condong kepada dunia. Wa talabiha, dan menambah seseorang itu untuk mencari dunia. Ya, ketika seseorang itu apa namanya terbiasa dengan hal-hal duniawi, ya maka itu akan menambah kecenderungan dia kepada dunia, dan menambah apa namanya keinginan dia untuk mencari dunia. Wahayhata an yamna'aha min dalika au yarda'aha anhu illa tarbiyatuha bimisli tilkal khalawat ala hubbillahi ta'ala wal kafi an maharimi. Dan hayhata, dan jauh ya mustahil untuk mencegah dari hal itu dan untuk menolak darinya, ya maksudnya ya mustahil, sulit bagi seseorang itu untuk lepas dari dunia, dan intinya tidak terlalu mencintai dunia, dan sulit bagi seseorang itu untuk tidak terlalu mencari dunia kecuali dengan tarbiyah ya. Kecuali dengan tarbiyah bimis litil kal khalawat, tarbiyah dengan hal-hal seperti ini, dengan hal-hal dengan kholwat seperti ini, yaitu itikaf ini kholwat
seseorang itu menyendiri Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal-hal seperti ini seseorang itu akan bisa menjauhi, akan bisa mengurangi kecintaannya kepada dunia. Ya. Al-khalawat ala hubbillahi ta'ala. Ya, berdasarkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wal kafi an mahari. Ya, dan menahan dari apa-apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, seseorang itu akan mudah ya dalam meninggalkan syahwat-syahwatnya, baik yang syahwat-syahwatnya yang bersifat haram tentunya, ya. Ketika seseorang itu melatih untuk meninggalkan syahwat-syahwat yang bersifat mubah, begitu pula seseorang itu akan terbiasa, akan dimudahkan untuk meninggalkan hal-hal yang haram ketika seseorang dilatih untuk meninggalkan hal-hal yang mubah. Nah, sama seperti puasa. Ketika puasa seseorang meninggalkan sesuatu yang sebenarnya mubah, makan dan minum, berhubungan badan dengan istri, dan yang lainnya, ini hal-hal yang mubah sebelum puasa. Ketika puasa, maka seseorang dipaksa untuk meninggalkan hal. Tujuannya apa? Apa hikmahnya apa? Supaya seseorang itu lebih mudah lagi untuk meninggalkan hal-hal yang haram. Kalau sudah hal-hal yang mubah itu ditinggalkan, bisa ditinggalkan, ya lebih-lebih yang itu harusnya, ya, harusnya itu lebih mudah lagi untuk ditinggalkan. Nah, baik, sekarang kita membahas tentang hukum etika. Hukum etika. Al-i'tikaf sunnatun di kulli waktin. I'tikaf itu sunnah di setiap waktu. Ya. Sunnah di setiap waktu, baik Ramadan maupun selain Ramadan. Ya, jadi i'tikaf ini bukan ibadah khusus di bulan Ramadan. Namun di bulan Ramadan ini lebih ditekankan. Ya. Lebih ditekankan. Karena Ramadan itu bulan mulia. Nah, bulan mulia itu ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang dianjurkan atau ditekankan untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Nah, begitu pula baca Al-Quran sebenarnya itu disunahkan di setiap waktu, ya, disunahkan di setiap waktu, dan terkadang wajib baca Al-Fatihah dalam sholat. Nah, Al-Quran secara umum itu sunnah, terlebih di bulan apa? Bulan Ramadan, bulan ya, ya pahala dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Nah, oleh karena itu salat banyak sekali ya kita mendapati etikaf di bulan Ramadan. Akan diriwayatkan beliau ini pernah etikaf full 1 bulan. Dan juga beliau lebih lebih dermawan di bulan Ramadan dibandingkan di bulan-bulan lainnya. Beliau dermawan, orang yang terlebih di bulan Ramadan. Kenapa? Karena beliau tahu bahwasanya ketaatan di bulan Ramadan itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi syahri Ramadan asyaddu istihbaban. Dan dia itikaf ini di bulan Ramadan maka lebih dianjurkan, ya, maka lebih dianjurkan. Wa fil ashril akhir minhu akadu. Dan di 10 terakhir, daripada bulan Ramadan itu akad, ya, lebih ditekankan lagi. Secara umum Ramadan, baik secara umum di bulan Ramadan, maka itikaf itu disunahkan, sangat ditekankan. Lebih-lebih di 10 terakhir bulan Ramadan, maka lebih ditekankan lagi. Ya. Maka lebih ditekankan lagi. Nanti akan kita bacakan kenapa kok lebih ditekankan lagi di 10 akhir bulan Ramadan. Illa an yandurahu ala nafsihi fayusbihu wajiban. Kecuali apabila seseorang itu bernadar, ya, bernadar untuk beriktikaf maka menjadi wajib, karena nazar itu wajib dilakukan. Yufuna bin nadri. Sebagaimana nanti akan kita bacakan terkait apa namanya
I'tikaf tandur. Nadar i'tikaf. Baik. Kemudian wabina ala dzalika, dan berdasarkan akan itu bainal i'tikaf wa takunu lahu salah satu ahkam. Ya. Maka i'tikaf ini mempunyai 3 hukum. Al-awwalu al-istihbab wa dzalika fi mutlaqil azminah. Yang pertama sunnah, istihbab itu sunnah ya. Kita ulangi bahwasanya dalam mazhab Syafi'i itu sunnah itu bisa diungkapkan dengan mustahab, bisa diungkapkan dengan wajib, bisa diungkapkan dengan sunnah, bisa diungkapkan dengan marfu'ihi. Ya, pokoknya apa saja yang pernah kita kenal istilah-istilah sunnah itu nafilah ya, dan seterusnya, ini sama saja di dalam, nggak ada bedanya satu istilah dengan istilah yang lain ya. Berbeda dengan sebagian ulama yang membedakan antara satu istilah dengan yang lainnya, tapi dalam Syafi'i maka sama. Al-istihbab yaitu sunnah, padahal kafir mutlakil asmina, yaitu di setiap waktu, mutlak di setiap zaman. Asani as-sunnatul muakkadatu, sunnah yang ditekankan, wadhalika fil ashril akhir min Ramadan. Yang demikian ketika dilakukan di 10 akhir bulan Ramadan. Nah, kemudian sekarang hikmah kenapa di 10 akhir itu kok ditekankan? Wah, wa hikmatu ta'aqudihi fil ashril akhir min Ramadan, dan hikmah ditekankannya i'tikaf itu di 10 akhir bulan Ramadan innama hiya talabu lailatul qadri. Hikmahnya ya dalam rangka mencari malam Lailatul Qadri, Lailatul Qadr. Fa innaha afdalu layalis sanah. Karena sesungguhnya Lailatul Qadr itu sebaik-baik malam ya di seluruh tahun. Dalam satu tahun ada satu malam yang ya, yaitu malam Lailatul Qadr. Ya ada setiap tahun. Ada setiap tahun. Dan Imam Syafi'i mengatakan ya, bahwasanya malam Lailatul Qadri itu tanggal 21 dan 23, antara 21 dan 23. Itu menurut Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Kemudian tidak pindah-pindah ya. Menurut beliau bahwasanya Lailatul Qadri itu tidak pindah-pindah. Pokoknya antara 21 sama 23. Sementara imam yang lainnya, para fuqaha yang lainnya menyelisih beliau. Intinya di malam-malam ganjil, di 21, 23, 25. Tapi kalau Imam Syafi'i, maka Lailatul Qadri itu di tanggal 21 atau 23 antara itu. Dan setiap tahun tidak pindah-pindah antara 21 sama 23 saja. Baik. Kemudian asal itu al-wujub fi halatin. Bisa menjadi wajib ketika seseorang itu ada. Dan sebenarnya ada satu hukum lagi yang tidak disebutkan oleh beliau, yaitu haram. Ya, haram seseorang itu bisa. Misal orang yang haid, ya, orang yang haid maka haram baginya, untuk perempuan haid maka haram baginya ketika itulah nifas, ya, dan seterusnya. Baik. Kemudian kita membicarakan tentang syarat sihatul i'tikaf. Syaratu sihatul i'tikaf. Wa inna ma yasihul i'tikaf bi syartaini asasiyain. Dan sesungguhnya i'tikaf itu sah hanyalah dengan 2 syarat utama ini. Yang pertama asyaratul awwalu an-niyatu. Syarat yang pertama adalah niat. Wadhalika indab tidai, yang mana niat ini tentunya dilakukan ketika seseorang awal kali menetap di masjid.
Karena niat itu sebagaimana sering kita pelajari adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ya, bermaksud terhadap sesuatu muqtarinan bersamaan diiringi bi fi'lihi dengan melakukan sesuatu itu. Ya, maka niat ini dilakukan ya bertepatan dengan seseorang itu menetap di sana. Di awal kali seseorang menetap bukan sebelumnya. Ya, bukan bi an yanwiyal muqta fil masjid muddatan muayyanatan li ta'abbud, yaitu dengan seseorang itu berniat menetap di masjid muddatan muayyanatan li ta'abbud, durasi tertentu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tahqiqan li sunnah, dalam rangka merealisasikan sunnah. Nah, kalau dakhala al masjid li gharadin dunyawi, kalau seseorang itu masuk masjid untuk tujuan duniawi, au lam yakhtur fi balihi ayyu qasdin, atau tidak terlintas dalam benaknya itu niat apapun, ya maksud apapun, lam yu'tabar uktuhu fil masjid i'tikafan syar'iyyan, maka tidaklah menetapnya dia di masjid itu dianggap sebagai iktikaf yang syar'i. Ya, kalau katakanlah seseorang ya di masjid, atau ketika seseorang terkadang bermajelis ilmu ya di masjid, berapapun lamanya, kalau dia tidak niat iktikaf ya tidak dianggap iktikaf. Ya, oleh karena itu para ulama senantiasa mengatakan kalau seseorang itu ke masjid maka niatkanlah iktikaf apapun itu. Ya, apapun itu. Yang penting dalam keadaan dia ini pantas ya untuk dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dia berniat iktikaf. Ketika seseorang itu bahkan sekalipun sholat jamaah niatkan iktikaf. Seseorang itu taklim niatkan iktikaf. Hatta sekalipun mondar-mandir, ya, sekalipun seseorang itu melewati satu pintu masjid ke pintu masjid yang lainnya, maka niatkan iktikaf, karena iktikaf itu nggak harus duduk, ya. Iktikaf itu nggak harus duduk, boleh seseorang iktikaf itu hanya melewati, karena iktikaf itu durasi minimalnya adalah seseorang eh, durasinya itu tumak nina atau lebih, ya. Lebih daripada tumak nina. Kalau tumak nina itu kata-kata apa namanya, katakanlah 5 detik, katakanlah 5 detik, maka di atasnya 5 detik itu seseorang dikatakan etika. Seseorang dikatakan oleh karena itu jika seseorang itu melewati masjid, lewati dalam masjidnya, maka hendaklah dia niat etika. Baik. Dan ini harus dilakukan di masjid ya. Harus dilakukan di masjid. Boleh di masjid apa saja. Pokoknya apa saja yang disebut masjid ya. Ya, apa saja yang disebut masjid maka boleh dilakukan iktikaf ya. Musola ya, kita kenal di istilah kita musola itu yaitu langgar kecil atau masjid kecil yang tidak digunakan untuk apa namanya Jumatan, maka itu adalah masjid juga dan boleh iktikaf di sana, boleh iktikaf di sana. Dan terdapat perbedaan pendapat apakah boleh iktikaf di rumah bagi seorang perempuan, maka mazhab Qadim itu mengatakan boleh ya bagi perempuan. Ya, terkadang seseorang itu mempunyai musola kecil-kecilan di rumahnya. Maka ini dalam mazhab Qadim boleh seorang perempuan beriktikaf di sana. Namun yang utama dalam mazhab ya mazhab Jadid ini tidak boleh. Ya, harus di masjid. Perempuan ya laki-laki semuanya di masjid. Baik. Kemudian dan dianjurkan untuk beriktikaf itu di masjid jamek. Maksud masjid jamek adalah masjid yang dilaksanakan sholat Jumat, supaya seseorang itu tidak perlu untuk keluar masjid ketika hendak Jumatan. Karena kalau sudah keluar masjid ya batal. Baik. Kemudian
Asyar tsani al-lubsu di masjid, yang menetap di masjid. Wa bagi an yastamir al-lubsu fi muddatin tusamma fil urfi i'tikafan. Dan ya semestinya akan harus ya, harusnya harus ya, karena kita membicarakan syarat ini harus ya. An yastamir al-lubsu menetap ini sampai durasi tusamma fil urfi yang disebut secara urf i'tikafan. Itu para ulama menyebutkan eh, durasinya itu di atasnya rumah ini. Ya. Durasinya itu di atasnya rumah ini. Wa itu khulu fi hadza syarti syurutu jawazi lubsi fil masjid. Ya, maka masuk di dalam syarat ini syarat-syarat bolehnya menetap di masjid. Ya, karena apa namanya? Syarat dikatakan ini maksud syarat di sini rukun ya. Maksud syarat niat kemudian lubs fil masjid ini maksudnya. Nah, masuk dalam poin kedua ini syarat-syarat yang lainnya seperti yang disebutkan oleh penulis di sini wahia at-taharatu minal janabah. Yang pertama adalah seseorang taharah dari janabah, dari junub ya, dari hadas besar. Harus apa namanya? Seseorang itu suci dari hadas besar. Kalau hadas kecil maka tidak disyaratkan. Seseorang berhadas kecil boleh menetap di masjid. Ya, misalnya seseorang ini apa namanya majelis atau taklim ya, taklim kemudian di tengah-tengah taklim ini dia berhadas kecil, ya maka nggak harus dia ini langsung wudhu, boleh baginya untuk tetap di masjid. Kemudian watoharoh minal haid wan nifas, ya suci dari haid atau nifas. Ya, orang haid, orang nifas nggak boleh menetap di masjid, harus keluar. Wa khulu wustaub wal badan min najasatin yuhtamalu an yatalawwasa bihal asjidu. Dan ya bersihnya saub ya baju wal badan dan badan dari najis yang memungkinkan masjid itu tercemari dengan ya, yang memungkinkan ya masjid itu tercemari dengan, maka ini harus dibersihkan. Apabila misal najis ini terus-terusan keluar, maka ini hendaknya dia bersihkan atau ditahan dengan sesuatu supaya tidak mencemari masjid. Fa in kharaja minal masjid li ghairi udrin in qata'a i'tikafuhu. Apabila seseorang itu keluar dari masjid tanpa udur, maka i'tikafnya ini terputus, ya batal maksudnya. Ai batola. Amma idza kharaja li udrin wa ada lam yanqati. Adapun apabila keluar untuk suatu udur, suatu keperluan, suatu ya alasan, kemudian dia kembali, maka tidak terputus, tidak batal. Wa kana fi hukmi al mutatabi. Ya ketika itu dia masih dihukumi orang yang tatabuk dalam i'tikaf. Yang mutatabi itu maksudnya misalnya seseorang nadar ya, saya nadar i'tikaf 3 hari. Ya maka ketika seseorang di hari kedua keluar masjid ada keperluan, ada suatu utur yang menyebabkan dia keluar, ya. Misalnya misal tiba-tiba junub, ya di malam hari dia tidur dan basah, maka boleh baginya untuk mandi dan tidak memutus apa namanya iktikaf dia, tidak memutus iktikaf dia. Dia masih dihukumi orang yang mutatabi, orang yang bukan iktikaf secara berurutan. Tapi kalau udurnya ini tidak udurnya ini tidak dibenarkan, ya
maka ketika itu memutus tatabu, ya. Memutus tatabu artinya ketika tatabunya terputus, dia otomatis harus mengulangi iktikafnya dari awal lagi, ya, dari awal lagi. Ya. Semisal dia ingin jalan-jalan, dia ingin jalan-jalan, keluar beli sesuatu yang sebenarnya nggak penting, ya, sesuatu yang sebenarnya nggak penting, ya. Kecuali kalau sesuatu yang penting nanti akan dilakukan, misal makan, maka ini boleh, ya, beli makan. Semisal seseorang beli sabun atau padahal dia ini sabun ini bukan sesuatu yang urgen, ya, bukan sesuatu yang urgen. Atau beli parfum, ya. Parfum ini bukan sesuatu yang urgen, maka ketika itu batal iktikafnya dan dia harus mengulang dari awal lagi. Ini untuk orang yang melakukan nadar iktikaf secara berurutan. Baik, hada wala yushtaratu li tahsili sunnatil iktikaf as-saumu, ya, wala kitsan. Ya, dan tidak disyaratkan untuk mendapatkan sunnahnya iktikaf itu berpuasa, tidak disyaratkan puasa. Akan tapi dia hanya sunnah saja. Disunahkan bagi seseorang itu ketika iktikaf untuk berpuasa. Namun nggak harus, ya. Iktikafnya tetap sah. Ya. Berbeda dengan sebagian ulama yang syaratkan demikian, harus berpuasa supaya iktikafnya itu sah. Dalilnya, buat dalil dzalika marawahul Hakim an Ibni Abbas adalah apa-apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa 'alal muttaqif siyamun illa an yaj'alahu ala nafsihi. Tidak ada, ya, kewajiban bagi seorang yang iktikaf itu siyamun, untuk berpuasa, kecuali apabila dia menjadikan untuk dirinya sendiri. Nah, kecuali kalau dia ini bernadar siam juga, ya, misal saya bernadar apa namanya, bernadar iktikaf dalam kondisi berpuasa, ya, maka ketika itu harus dia berpuasa juga, ya, harus berpuasa juga. Baik, kemudian al-iktikaf al-mandur, sekarang membahas tentang iktikaf nadar. Wa huwa an-naw'u tsalits min anwa'il iktikaf al-madhkurah. Dia adalah jenis yang macam yang ketiga dari macam-macam iktikaf al-madhkurah yang telah disebutkan tadi. Jadi ada, ya, yang disebutkan berbaris iktikaf sunnah, iktikaf sunnah muakkadah, kemudian iktikaf apa namanya, wajib, dan kita tambahkan iktikaf yang haram, itu kita seseorang haid dan semisalnya. Wa in nazara iktikaf muddatin muayyanatin ala sabili tatabu lam yajuz lahul khuruj minal masjidi illa li hajatin. Apabila seseorang itu nadar iktikaf dengan durasi tertentu ala sabili tatabu, secara berurutan, saya beriktikaf 3 hari berturut-turut, 3 hari berturut-turut, maka tidak boleh baginya untuk keluar dari masjid kecuali apabila ada keperluan. Seperti apa? Kakodo ihajatin. Seperti, ya, mengkodok haja. Kodok haja, ya, buang air besar, buang air kecil, ya. Wa wudu'in, dan wudu, wa nahwihi, dan semisalnya. Nah, mandi ini tidak termasuk udur yang dibenarkan. Ya. Mandi adat, ya, mandi biasa, mandi keseharian itu ini bukan termasuk udur yang dibenarkan. Terus orang yang iktikaf tidak dibenarkan mandi, ya. Kalau mandi junub maka dibenarkan, ya. Kalau mandi junub maka dibenarkan. Baik, kemudian termasuk diantaranya itu, ya, termasuk diantaranya itu makan. Kita sebutkan, ya. Di sini tidak disebutkan,
makan. Apabila seseorang ini butuh makan, maka boleh baginya itu untuk keluar. Sekalipun masjidnya menyediakan, ya sekalipun masjidnya menyediakan makan, maka boleh baginya itu untuk apa namanya, mencari makan, mencari makan. Karena terkadang seseorang ketika makan di masjid itu malu, ya, atau ketika seseorang itu diberi malu, ya, maka boleh baginya untuk keluar mencari makan. Tapi kalau minum maka dibenarkan. Kalau sudah disediakan minum, maka harus minum dari masjid itu. Ini ini yang utama di dalam madzhab Syafi'i. Kemudian wa in kharaja lidzalika lam yahrum. Kalau dia ini keluar untuk hal-hal tersebut, maka tidak haram. Walam yanqati tatabu'u i'tikafi, dan tidak terputus ya tatabu i'tikafnya, ya tatabu urutan ya i'tikafnya. Artinya ketika dia dilakukan di hari kedua, maka nggak harus mengurangi di hari pertama karena dia masih dihukumi i'tikaf gitu ya. Masih dihukumi i'tikaf. Amma in kharaja li ghairi udrin kanusha. Adapun apabila dia keluar ya tanpa udur seperti refreshing, waka amrin ghairi dururi, dan seperti perkara yang tidak darurat, harum alaihi, maka haram bagi orang yang iktikaf itu melakukannya. Wan qata'a tatabu iktikaf, dan terputus ya apa namanya urutan iktikafnya, kesinambungan iktikafnya. Wa wajaba alaihi istiqnaful iktikaf, wajib bagi kita untuk istiqnaf itu pada minal awal, memulai dari awal lagi ya sebagaimana kita jelaskan tadi. Kemudian walau nadaro an ya'takifa wa huwa shaim, kalau seseorang ini bernadar untuk iktikaf dalam kondisi berpuasa, lazimahu dzalika, maka wajib baginya untuk bernadar demikian, li'annahu afdol, karena ketika itu afdol. Fa idzal tazamahu bin nadri tazamahu. Ya. Sebenarnya ya afdol ini enggak perlu ya. Ya. Karena di sini ingin menjelaskan kenapa kok harus ya. Kenapa kok harus? Maka alasannya ya faida iltasamahu kita minta timahu ya. Tanpa apa namanya disertakan li'an. Tapi alasannya kenapa kok tadi harus ya, karena dia sudah iltizam, sudah mewajibkan atas dirinya dalam kondisi demikian, maka ketika itu pun wajib. Walau ayyanan nadir li'tikafihi masjidan minal masajid lam yata'ayyan. Kalau seseorang ini menentukan untuk beriktikaf di satu masjid dari masjid-masjid, maka tidak ya. Misalnya seseorang ini saya mau iktikaf di masjid ya Istiqlal, maka nggak harus dia memenuhi nazar iktikaf di masjid tersebut. Boleh dia tetap wajib untuk iktikaf, tapi masjidnya ini nggak harus di Istiqlal. Boleh bagi kita untuk eh, apa namanya iktikaf di musola sebelah, di masjid sebelah rumahnya, ya nggak harus. Wasohalahu an ya'takifa fi ghairi, dan sah baginya untuk ya beriktikaf di masjid selain Istiqlal. Wa ingkana ma'ayyanahu aula min ghairi, meskipun yang ditentukan itu lebih utama daripada selainnya. Tadi Istiqlal tentunya lebih utama daripada musola di sekitar rumah kita, karena Istiqlal itu bisa untuk Jumatan, sementara musola dekat rumah kita itu nggak bisa untuk Jumatan ya. Atau kata-kata masjid Kuba ya, Kuba ini tentunya masjid yang utama ya, atau masjid-masjid yang lainnya ya.
maka boleh baginya untuk melakukan i'tikaf dimanapun. Ilal masjidil haram, kecuali masjidil haram. Wal masjidan nabawi syarifah, dan masjid Nabawi yang mulia. Wal masjidil aqsa, dan masjidil aqsa. Ya, 3 masjid ini dikecualikan. Fa innahu idza ayyana wahidan minha ta'ayyana ziyadat ta'ayyana li ziyadati fadliha. Karena sesungguhnya apabila seseorang itu menentukan salah satu daripada 3 masjid ini, maka wajib bagi, ya, maka menjadi ta'yin, menjadi mengharuskan di masjid-masjid tersebut li ziyadat fadliha, karena apa namanya, eh, keutamaannya itu sangat banyak sekali yang didapatkan seseorang di masjid tersebut. Ya. Kemudian watado kufi ajril ibadat fiha, dan dilipat gandakan pahala ibadah di dalamnya. Ya, maka ketika seseorang menentukan saya berniat i'tikaf di Masjid Haram, di Masjidil Haram, maka harus di Masjidil Haram. Dan ketika seseorang mengatakan di Masjid Nabawi, maka harus di Masjid Nabawi. Ketika seseorang mengatakan i'tikaf di Masjid Aqsa, maka wajib di Masjidil Aqsa. Nggak boleh di Istiqlal, nggak boleh di masjid depan rumahnya. Nah, kemudian ada pengecualian. Lakin yakumul Masjidul Haramu muqama, muqama. Akan tapi Masjidil Haram ini bisa menempati kedudukan kedua masjid tersebut, ya. Maksudnya Masjid Nabawi sama Masjidil Aqsa. Ya, artinya ketika seseorang itu i'tikaf, bernazar i'tikaf di Masjid Nabawi, maka boleh baginya itu i'tikaf di Masjidil Haram. Begitu pula ketika bernazar i'tikaf di Masjidil Aqsa, maka boleh baginya untuk melaksanakannya di Masjidil Haram. Nah, wala aksa, dan tidak sebaliknya, tidak boleh seseorang niat i'tikaf di Masjidil Haram, kemudian dia melaksanakan di Masjid Nabawi atau di Masjid Aqsa, dan ya, maka tidak boleh, harus di Masjidil Haram. Wa yakumu Masjidul Madinati maka al Masjidil Aqsa, dan Masjid Madinah, Masjid Nabawi itu bisa menggantikan posisi Masjid Aqsa. Ketika seseorang i'tikaf Masjidil Aqsa, maka boleh baginya untuk beriktikaf di Masjid Nabawi. Wala aksa itu, dan tidak sebaliknya juga. Ya, maksudnya i'tikaf Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, maka tidak bisa dilaksanakan di Masjid Aqsa. Nah, intinya yang paling utama, ya, yang paling utama maka bisa menggantikan yang di bawahnya. Yang pertama kan Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Maka yang paling utama bisa menggantikan dua di bawahnya. Kemudian nomor dua bisa menggantikan yang di bawahnya dan tidak bisa menggantikan di atasnya. Dan yang paling bawah tidak bisa menggantikan dua di atasnya. Kaidahnya seperti itu. Lalu kemudian ada boleh kita, ya tadi ada pertanyaan, barangkali baru bergabung, apakah perempuan boleh itikaf di masjid? Maka boleh, asalkan dia tidak sedang haid atau tidak sedang puasa. Nah, kita lanjutkan, ada boleh itikaf. Yustahabbu lil mu'takif al-ishtighalu bi ta'atillah ta'ala kadikrillah ta'ala. Ya, disunahkan, ya, untuk orang yang beriktikaf menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah SWT. Seperti apa? Seperti zikir kepada Allah, wa qiraatul Quran, baca Al-Quran, wa mudzakaratil ilmi, dan mudzakaratil ilmi, ya, belajar, ya, entah sendirian ataukah dengan temannya, ataukah dengan ustadz yang ada di masjid itu termasuk melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Li'anna tu'ad alih usulil maksud dari kita, karena hal itu lebih mendorong untuk untuk mendapatkan maksud daripada itikaf sendiri, karena maksudnya itikaf itu untuk seseorang beribadah, berkholwat kepada Allah SWT, dan nggak harus benar-benar kholwat gitu, ya, nggak harus benar-benar kholwat, ya boleh baginya untuk mengkaro teman-teman ustadznya. Ya.
Dan etika sah-sah saja tanpa melakukan hal-hal ini. Namun ini sangat dianjurkan. Misalnya orang ketika hanya diam, ya sah saja. Tapi ya daripada cuma mendapatkan sedikit, mending dia mendapatkan yang banyak, yaitu dengan melakukan hal-hal yang baik, ketaatan yang lain. Kemudian yang kedua, asyam. Disunahkan untuk seseorang itu puasa. Tidak wajib. Fa'in al-i'tikaf asyam afdol. Karena i'tikaf dan puasa itu lebih utama. Ya, lebih utama dan urujan minal khilaf. Ya, dan keluar daripada khilaf. Ya, ulama yang mewajibkan i'tikaf itu harus dengan puasa. Wa aqwa ala kasri syahwati nafsi, dan lebih kuat untuk bisa memecahkan ya syahwat hawa nafsu, wajam il khatir, dan ya lebih kuat untuk bisa mengumpulkan pikiran, bisa fokus ya. Wasafai nafsi, dan ya, dengan puasa maka lebih seseorang berpuasa i'tikaf dan puasa maka lebih bisa memaknai ya, lebih bisa memaknai sehingga bisa lebih fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih bisa untuk menjauhi hal-hal yang ya, ketika seseorang itu tidak dalam keadaan puasa maka dia akan mudah untuk melakukan kemaksiatan. Tapi ketika dia puasa dia ingat, oh saya puasa, maka dia pun nggak jadi melakukan sesuatu yang maka ketika itu dilakukan di i'tikaf maka i'tikaf lebih berkualitas. Kemudian asalis an yakun al-i'tikaf fil masjidil jami', ya disunahkan untuk i'tikaf di masjid jami', masjid yang bisa digunakan untuk Jumatan, wa huwa alladhi tuqamu fihil jumu'ah, ya, yang dilaksanakan salat Jumat. Ya, boleh beriktikaf di langgar, di sholat, ya, penting di masjid. Ya. Tapi yang afdol di masjid jami'. Nah, sebagaimana telah di apa namanya kita bahas. Kemudian alla yatakallama illa li khair. Tidak berbicara kecuali perkara yang baik. Fala yashtum wala yamtiku bi ghibatin wa namimah. Tidak mencela, kemudian tidak mengucap gibah, ya. Kemudian tidak namimah, adu domba, aulawin minal kalam, atau ucapan yang sia-sia. Ya, maka intinya dalam kondisi i'tikaf maka dianjurkan mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Ya, baik, karena dalam kondisi seseorang itu beriktikaf, ya tentunya apa namanya kemaksiatan itu dilipat gandakan, ya, karena dia dalam kondisi di masjid, kemudian dalam kondisi kholwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan kemaksiatan maka dosanya lebih besar, ya. Dosanya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala di dalam Al-Lataif. Sekarang kita makruhat, kita bahas tentang kemakruhan yang dilakukan ketika yang pertama al-hijamatu wal fasdu, ya, hijamah dan fasdu, ya, bukan dan fasdu, ya, pengobatan. Idza amina mintal withil masjid, apabila ya dirasa aman dari mencemari masjid, ya, karena ketika seorang ikam, ya bisa saja nanti darahnya mencemari masjid. Ketika dirasa aman maka itu makruh. Amma idza khasyiyatal withahu haruma alaihi, tapi kalau dikhawatirkan bisa mencemari maka itu haram. Kalau aman makruh, kalau tidak aman maka dijauhi. Kemudian al-iktar min ta'ati sun'atin as-suna'i kanas jesuf wal khiyata wa ghairiha. Memperbanyak dari apa namanya melakukan sun'ah minas suna'i, ya, melakukan kegiatan karya gitu ya, karya apa namanya karya tangan seperti menjahit, ya, seperti penyulap,
wal bai' wasyira, dan jual beli. Ya, jual beli ini makruh di dalam masjid. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i nggak sampai haram. Jual beli itu dalam mazhab Syafi'i makruh, nggak sampai. Intinya berlaku apa saja yang berkaitan dengan hukum masjid. Ya. Intinya hukum masjid maka berlaku ketika seorang itu itikaf. Wa in qallam, meskipun sedikit. Dan sekarang membahas tentang mufsidat al-i'tikaf, ya, tinggal setengah jam lagi. Ya, insya Allah agak dipercepat ya. Pembatal i'tikaf, yang pertama jima amdan, ya, berhubungan badan secara sengaja. Walau biduni inzal, meskipun tidak keluar mani. Allah Ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mubasyarah mereka. Ya, maksudnya mubasyarah di nah, sedangkan kalian beriktikaf di masjid. Amal mubasyarah bi ghairi jima, adapun mubasyarah tanpa jima, cumbu tanpa jima, kalam si wal qubla fa innaha la tubtilu al-i'tikaf illa idza anta. Maka sesungguhnya hal ini ya seperti lams, ya, seperti memegang, ya, meraba-raba, wal qubla, dan mencium istri, ya, mencium, maka dia tidak membatalkan i'tikaf kecuali apabila sampai dua, apa namanya, keluar, atau apa namanya, berjumpa dengan istrinya kemudian keluar mani, maka ini membatalkan uh, i'tikaf selain dosa, selain dosa. Al-khuruj, al-khuruj amdan, al-khuruj amdan minal masjid saja, keluar dengan sengaja dari masjid tanpa hajat, ini juga membatalkan i'tikaf. Ya, kalau dengan hajat maka sebagaimana kita jelaskan tadi maka tidak sampai membatalkan i'tikaf. Dan tentunya harus diketahui batasan-batasan masjid, ya, batasan-batasan masjid. Intinya apa saja yang dia itu wakaf untuk masjid maka termasuk masjid. Tempat parkir kalau dia memang wakafnya untuk masjid maka dia boleh keluar ke sana. Kalau memang wakafnya untuk masjid. Misal bersambung dengan masjid kemudian dia itu termasuk masjid maka boleh ke sana. Ya. Atau halaman masjid selama itu wakaf untuk masjid maka dia termasuk masjid maka boleh keluar ke sana. Nah, karena sebagian atau tamannya ini karena berdekatan sekali dengan masjid, kemudian dia wakaf untuk masjid maka dihukumi masjid dan boleh keluar. Namun ya sekedar boleh saja. Untuk tujuan apa? Kita juga memikirkan untuk apa kita ke sana. Ya. Apabila tidak ada tujuannya, cuma sekedar keluar-keluar saja, ya, baik di dalam. Baik. Kemudian yang ketiga, ar-ridatu was-sukru wal juhud. Ya. Murtad, was-sukur, dan apa namanya, mabuk, ya, wal junun, dan apa namanya, gila, maka bisa membatalkan i'tikaf. Dan yang keempat, wal haid, al haid wal nifas, li'anna dzalika yunafi al-lubsa fil masjid. Ya. Karena dia bertentangan dengan atau apa namanya, bertentangan dengan menetap di masjid. Maksudnya karena seseorang itu tidak boleh menetap di masjid itu atau ke masjid dalam kondisi haid ataukah nifas. Maka i'tikaf pun juga apabila seseorang didatangi haid atau nifas maka batal i'tikaf. Hada wa yajuz lil mu'takif an yaqta'a i'tikafahu al-mustahab. Nah, boleh bagi seorang mu'takif, orang yang i'tikaf itu untuk memotong, untuk membatalkan i'tikaf yang mustahab, yang sunnah. Ya. Misal seseorang i'tikaf sunnah maka boleh saja dia keluar, ya, boleh saja dia sekitar boleh saja. Namun afdalnya kalau memang tidak ada udur maka lebih baik dia menyempurnakan i'tikaf 1 hari, ya, atau i'tikaf beberapa hari. Nah, maka boleh baginya untuk memutus
iktikaf sunnah. Sebagaimana kemarin kita bahas, bahwa ada yang sunnah itu maka boleh dilakukan. Ya. Wa yakhruju wa yakhruja dan boleh bagi keluar dari masjid tidak dia mau. Fa idza kharaja wa ada jaddad. Bila dia keluar kemudian kembali maka sebaiknya dia eh, maka sebaiknya dia untuk memperbaiki niat. Eh, kalau yang ada beberapa tambahan ya terkait niat iktikaf wajib maka harus niat fardiyah ya. Semisal dikatakan karena niat itu di dalam hati. Dalam madzhab Syafi'i diserahkan untuk talafut. Katakanlah semisal seorang itu ingin talafut dengan niat maka nawa itu ya fardhu iktikaf. Nawa itu fardhu iktikaf. Nah, wajibnya seperti itu. Kalau sunnah maka nggak perlu naflah al-iktikaf atau sunni atau iktikaf. Langsung dia niat di dalam hatinya iktikaf gitu, maka sudah sah. Baik, kemudian barangkali demikian karena waktunya sangat ada beberapa tambahan, tapi sepertinya tidak memungkinkan untuk kita sampaikan karena waktunya sangat tepat sekali. Dan sekarang kita pembahasan berikutnya yaitu berkaitan dengan sholat tarawih. Ya, ini pembahasan yang sangat penting sekali untuk kita ketahui. Dan sebenarnya sholat tarawih ini babnya ada di kalau di kitab aslinya ada di kitab sholat. Ya. Tapi oleh penyusun dicantumkan setelah pembahasan iktikaf. Kalau di kitab maka iktikaf ini sudah akhir pembahasan daripada bab puasa. Baik, sholat tarawih. Insyaallah. Innama tusyra'u fi syahri Ramadan puasatan. Dia disyariatkan di bulan Ramadan secara khusus. Wa tusannu hal jama'atu wa tasihu furoda. Dan disunahkan ya untuk berjamaah dan sah dilakukan secara munfarid, secara sendiri. Ya, boleh. Dan dia sebagaimana sholat sunnah yang lainnya, jadi mengambil hukum sholat sunnah yang lainnya. Semisal boleh dilakukan ketika berkendara, ya, misal seseorang dalam kondisi safar menuju kan biasanya mudik gitu ya di akhir Ramadan, dia ini ingin mudik pulang kampung, dalam perjalanannya dia ini memasuki waktu sholat tarawih yaitu setelah sholat isya ya, karena sholat tarawih itu masuknya setelah sholat isya. Kapanpun sholat isya dilaksanakan meskipun harus dijamak dengan sholat maghrib maka sudah masuk waktu tarawih, maka boleh untuk sholat tarawih. Nah, dia dalam kondisi di di kereta api ya, maka boleh jika di sana dengan duduk ya, dengan syarat-syarat yang lainnya bagaimana dibicarakan dalam tempat di tempatnya ya tentang sholat musafir. Kemudian wasumiyat bihadzal isim li'annahum kanu yatarawahuna akiba kulli arba'i rakaat. Dinamakan tarawih ya karena dahulu para sahabat ini beristirahat ya, setelah atau setiap kali selesai 4 rakaat ya, 2 rakaat ya, kemudian istirahat. Bukan maksudnya 4 rakaat itu 4 rakaat salam. Tidak. Ya, kalau 4 rakaat salam dalam maka tidak sah. Ya, sholat tarawih. Nah, maksudnya kula arba'i rakaat, maksudnya 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian istirahat. Ayas tarihun, yaitu istirahat. Waktu sama qiyam Ramadan. Dan dia juga dinamakan qiyam Ramadan. Ya, sebagaimana salam man qoma Ramadan. Ya, man qoma Ramadan. Barang siapa yang qiyam Ramadan. Maksudnya tarawih. Wahia isyruna rakaatan fi kulli lailatin min layali Ramadan. Dan dia ya salat tarawih itu 20 rakaat di setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan. Yusolli kulla rakaataini bi taslimatin. Dan dia adalah salat 2 rakaat dengan 1 salam ya.
Bagaimana kita katakan tadi, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tidak boleh 4, tidak boleh langsung 8, tidak boleh langsung 20. Berbeda dengan sholat mutlak, nanti boleh ya. Tapi kalau sholat tarawih maka tidak boleh, harus 2-2. Ya, karena seperti itu yang dinukil. Karena yang seperti itu yang dinukil. Dan hadisnya bukan berdasarkan dan dalilnya bukan berdasarkan sabda Nabi SAW masna-masna, ya, bukan itu. Kalau itu terkait sholat mutlak itu anjurannya adalah masna-masna, dua-dua. Tapi boleh tidak dua-dua sholat mutlak. Ya, sholat ini maka tidak ada dalil nasnya, yang mengatakan harus 2 rakaat, tapi dinukil dari Nabi SAW, beliau dan para sahabat itu tidak melakukan kecuali seperti itu, kecuali 2 rakaat. Maka karena sholat tarawih ini mirip dengan sholat fardu, di mana dia ini disyariatkan berjamaah, maka tidak boleh dilakukan kecuali sebagaimana yang diambil dari Nabi dan para sahabat. Bagaimana kita sholat maghrib, maka tidak melakukan sholat maghrib kecuali ya yang kita dapati dari Nabi dan para sahabat melakukan demikian. Kita sholat tarawih ini maka juga wa waqtuha baina sholatil isya wa sholatil fajri wa tusalla qabla al-fajr. Dan waktunya ini antara sholat isya dan sholat fajar, sholat subuh. Ya, katakanlah kalau sholat isya ini sebagaimana kita katakan, sholat isya-nya ini dijamak dengan maghrib, jamak takdim, ya, sholat maghrib kemudian dia sholat isya, maka sudah masuk waktu tarawih, ya, meskipun waktu isya yang sebenarnya belum masuk, maka sudah sah. Waktu sholat qoblal witri, dan dia ini dilakukan sebelum sholat witir. Nah, dan sholat witir ketika dilakukan di Ramadan maka dianjurkan berjamaah. Sholat witir ini enggak dianjurkan berjamaah pada umumnya, pada asalnya. Namun ketika dia dilakukan di bulan Ramadan maka dianjurkan untuk berjamaah. Nah, ada wala budda fin niyati min ta'yin rakaataini min at-tarawih. Ya, wajib untuk berniat mentakyin salatnya, salat apa ini? Salat tarawih, wajib di dalam hatinya itu untuk meniatkan salat tarawih. Ya, nggak boleh sekedar salat 2 rakaat, nggak sah salat. Maka harus dia ini niat di dalam salat tarawih. Au min qiyami Ramadan, atau niat di dalam hatinya itu qiyam Ramadan. Wala tasihu bi niyatin naflil mutlak. Tidak boleh niat sunnah mutlak. Baik, karena dan niatnya ini di setiap 2 rakaat, ya, tidak boleh dirapel di awal saja kemudian sampai 20 nanti tidak niat. Harus setiap mau sholat 2 rakaat kemudian niat. Kemudian wal aslu fi masyru'iyyatiha ala sabab, dan al asal, maksudnya al asal di sini apa? Dalil. Dan dalil disyariatkannya sholat tarawih adalah apa-apa yang telah berlalu. Marwal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Ya, dalilnya banyak. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang qama Ramadan, ya, menegakkan Ramadan, maksudnya melaksanakan salat tarawih, imanan wa ihtisaban, karena beriman dan ihtisab. Nah, ihtisab ini maksudnya mengharapkan pahala, atau ada yang mengatakan ikhlas karena Allah SWT sebagaimana dipilih oleh tulis, maka akan diampuni ya baginya apa-apa yang telah berlalu dan dosanya. Ada dosa besar maka harus taubat. Imanan tasdiqan bi annahu haqqun. Maksudnya iman maka membenarkan bahwasanya dia benar. Ihtisaban adalah ikhlas karena Allah SWT. Ikhlas yaitu tulus karena Allah SWT. Kemudian warwal Bukhari wa Muslim, ini dalil-dalil saja yang dibicarakan.
Dan Imam Muslim walaf bilahu dan namanya adalah Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat fil masjid. Bahwasanya Nabi sallam sholat di masjid Dzatalaila di salah satu malam, di suatu malam, maksudnya malam di bulan Ramadan. Sholat di sholat binasun, maka manusia pun sholat di belakang beliau, ya, sholat di belakang beliau. Summa sholat minal qabilati maka turun nas. Kemudian hari berikutnya, ya beliau juga sholat, maka manusia pun semakin banyak yang beliau. Summa ijtama'u minal lailati tadi awil qabilati falam yakhruj ilaihi. Kemudian mereka pun berkumpul di malam ketiga dan keempat. Ya, di malam ketiga dan keempat, maka beliau tidak keluar kepada mereka. Cuma keluar di malam pertama sama malam kedua. Falamma asbaha qala, ketika sudah pagi maka Nabi pun bersabda, ra'aitul ladzi sana'tum falam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa annani khasyitu an tufrada alaikum. Ya. Aku melihat apa yang kamu lakukan, apa yang kalian lakukan, para sahabatku, wahai para umatku, dan tidak ada yang aku untuk keluar kepada kalian kecuali hanya saja ya kecuali karena aku khawatir akan diwajibkan atas kalian. Dan yang demikian itu adalah di Ramadan. Maksudnya khawatir apabila para sahabat ini terus-terusan jamaah dengan Nabi, ya khawatir nanti akan dijadikan sesuatu yang baru. Dan ketika sudah dijadikan sesuatu yang baru, maka itu akan memberatkan umat setelah sahabat, orang-orang setelah sahabat. Nah, dan ini di antara dalil tentang sholat tarawih. Alladzi sana'tum ay istima hukum li sholati wa yaitu berkumpulnya kalian sholat dan menunggu aku. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan an Abdurrahman ibni Abdin al-Qari, dari Abdurrahman bin Abdin al-Qari qala kharajtu ma'a Umar ibni al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di Ramadan ila masjid. Ya. Sesungguhnya aku keluar bersama Umar bin Khattab di bulan Ramadan ke masjid. Fa'idan nasu auzaun mutafarriqun. Ya, sementara manusia ini dalam kondisi terpecah-pecah atau terpisah-pisah gitu ya, atau berpencar, tidak dalam satu dalam satu tempat dalam melaksanakan sholat tarawih. Ya, tapi mereka melaksanakan sendiri. Yusalli rajul li nafsihi wa yusalli rajul fa yusalli bi sholatihi ar-rahtu. Ada yang sholat sendirian, ada yang sholat jamaah. Ar-rahtu jamaatun. Ada yang sholat dengan beberapa orang. Faqala Umar, maka Umar mengatakan inni ara lau jama'tu haula'i ar-qari wahidin lakana amsal. Ya, kalau aku memandang kalau sekiranya aku mengumpulkan mereka ini dalam satu qari, dalam satu imam maksudnya, maka ini lebih bagus. Ya. Suma azama wa jama'ahum ala Ubay ibn Ka'ab. Maka beliau pun berazam ya dan mengumpulkan mereka ya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab maksudnya dijadikan imam dan mereka sholat di belakang Ubay. Suma kharajtu ma'ahu lailatan wan nasu yusalluna bi sholati qari. Kemudian aku keluar bersama beliau, yaitu keluar bersama Umar di malam yang lain. Wan nasu, sementara manusia ini sholat di belakang sholatnya qari mereka, yaitu Ubay bin Ka'ab. Faqala Umar, maka Umar mengatakan nikmatul bid'atu had. Baik bid'ah ini secara bahasa. Maksudnya ya ini bukan bid'ah yang hakiki karena sejatinya yang seperti ini sudah dilakukan oleh ulama, ya sudah dilakukan dan ini tidak dikhawatirkan untuk menjadi wajib karena syariat sudah terputus ya, sehingga tidak dikhawatirkan. Nah, sehingga yang terbagus adalah mereka berjamaah. Wallati yanamuna anha,
afdalu minallati yabu. Dan orang-orang yang tertidur darinya maka itu lebih afdal daripada orang-orang uh, afwan ya. Dan yang mereka itu tidur darinya itu lebih afdal daripada yang mereka itu bangun, yakni akhirul lail wa kana nas yakumuna awwalahu. Ya, maksudnya walladzi di lailah. Dan apa namanya, waktu ya, waktu malam yang seseorang itu tidur darinya itu lebih afdal untuk melaksanakan sholat taraweh ketika itu dibanding ketika melakukannya di waktu malam yang orang-orang itu masih terbang, yakni akhir malam. Ini kalau dilakukan maka yang baik dan kecil. Tapi kalau dirasa memberatkan dan itu umumnya memberatkan, kita lakukan di awal. Bahkan asyaf awal dan manusia ketika itu mendirikan sholat tarawih di awalnya. Kemudian menjelaskan lafaz-lafaz dalam hadis tersebut auta adanya jamaah. Ya, ar-rahtu madun al-asyarah minar rijal. Di bawahnya 10 orang laki-laki. Nikmatul bid'ah hadirin. Ya, artinya adalah hasunah hadal fi'l. Ya, perbuatan ini bagus. Wal bid'ah mastahdasa ala ghairi talin sabaqa. Ya, atau masduh bisa sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya sebelumnya. Wa takunu hasanatan wa masyru'atan in wafaqat asy-syar'a, dan bisa menjadi baik dan disyariatkan apabila ya sesuai dengan syariat. Bid'ah itu ini secara bahasa. Secara bahasa itu apa saja yang baru. Nah, terkadang dia sesuai dengan syariat, tapi kadang tidak sesuai dengan syariat. Apabila sesuai dengan syariat, hal yang baru ini ya artinya mendukung syariat dan tidak menyelisih syariat, ya maka ini bagus. Ya, seperti mikrofon ini sesuatu yang baru dan apa namanya alat yang membantu seseorang untuk azan, untuk seseorang majelis ilmu dan seterusnya, maka ini bagus. Ya, tidak madmum. Wanda rojat tahta mustahtanin dan ya tentunya dia ya masuk di bawah hal-hal yang baik, hal-hal yang baik. Misalnya ya, ya mikrofon itu masuk dalam dalil-dalil yang lainnya, hal-hal yang apa namanya atau dalil-dalil yang lain ya, semisal dia sebagai wasilah ya, sebagai wasilah untuk menyampaikan azan dan kan disyariatkan untuk dikeraskan, ketika tidak dikeraskan mikrofon kami ini sesuatu yang baik. Wadamimah marfudoh in khalafatu, dan menjadi tercela dan tertolak bila menjadi syariat. Awinda rojat tahta mustaqbah bihi, atau dia ya di bawah sesuatu yang buruk ya menurut syariat. Wa ilam tukhalif asyar'a, meskipun tidak syariat, walam tandarik tahta aslin fihi, wa ilam tukhalif asyar'a walam tandarik tahta aslin fihi kanat. Kalau tidak syariat dan juga tidak masuk di bawah hal-hal yang tidak masuk di bawah apa namanya hal-hal umum ya, maka ubah ya, maka ubah. Artinya kita itu ya terkadang bisa baik, terkadang bisa buruk, dan terkadang bisa tidak baik tidak buruk, tapi ubah. Baik, ini terkait dalil-dalil salat tarawih. Kemudian rawal Baihaqi wa ghairu ahdi Umar ibn al-Khattab di syahri Ramadan Sina Roka'ah. Ini dalil 20. Dahulu mereka mendirikan, menegakkan sholat tarawih di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di bulan Ramadan 20 rakaat. Wa rawabalik film moto kanan as di zaman Umar radhiyallahu taala anhu yakuna bi Ramadan bi salatin wa isrina rakaat. Ya, sementara Imam Malik maka meriwayatkan bahwasanya manusia dahulu di zaman Umar
rakaat, mendirikan sholat tarawih 23 rakaat ya. Kemudian baca ma'al Baihaqi bainar riwayatain, kompromikan Imam Baihaqi terhadap dua riwayat tadi, yang satu 20, yang satu 3, di anna salasa kanat witron ya, bahwasanya 23 itu maksudnya 20 adalah tarawih, yang 3 adalah sholat witir, sehingga tidak bertentang. Nah, ini dalam madhab Syafi'i seperti itu ya. Terus 20 rakaat minim afdolnya adalah 20 rakaat. Kemudian tambahan ya barangkali sebelum kita tutup, ada beberapa tambahan. Yang pertama, sholat witir tadi ya, adalah yang betul sholat witir itu disyariatkan secara berjamaah ketika di bulan Ramadan. Selain Ramadan maka tidak disyariatkan untuk berjamaah. Kemudian afdolnya sholat witir adalah 2 plus 1. 2 plus 1 boleh 3 langsung, dan yang afdol adalah 2 plus 1. Kemudian di sini tidak disebutkan beberapa perkara, di antaranya juga kunut ya, kunut setelah memasuki paruh kedua daripada bulan Ramadan, maka disyariatkan kunut ya, di salat witir maksudnya, di salat witir. Kunutnya seperti kunut subuh, seperti kunut subuh ini sunnah abad ya, maka sujud sahwi ya, disunahkan sujud sahwi. Kemudian terkait tadi ya, terakhir barangkali terkait sholat taraweh lebih daripada 2 rakaat langsung ya, 4 rakaat sekali salam, maka ini tidak sah ya, tidak dianggap sholat tarawih. Apabila seseorang itu tahu menyengaja seperti itu, maka sholatnya nggak sah, tidak dihitung sholat sunnah mutlak. Namun apabila seseorang itu tidak tahu bahwasanya yang demikian itu tidak sah sebagai sholat tarawih, maka masih dihitung sebagai sholat sunnah mutlak. Nah, barangkali demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Imankum ya, afwan ya apabila ada kesalahan-kesalahan dalam daurah kali ini atau daurah sebelumnya. Dan terima kasih kepada para panitia yang telah menyediakan atau yang telah membuat program yang bermanfaat ini. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita diberikan topik bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Ya, demikian kita kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.